Pemirsa, liputan khusus kami kali ini akan mengulas soal bencana asap di Riau. Medio Juni lalu, asap tebal kembali menyelimuti kota Pekanbaru dan wilayah lain di sekitar Provinsi Riau. Seakan menjadi langganan tahunan, warga akhirnya dipaksa terbiasa menghadapi asap yang diakibatkan kebakaran saat pembukaan lahan kebun kelapa sawit. Asap tebal mengepung Riau. Jarak pandang warga pun terpaksa tidak bisa melebihi 5 meter. Bahkan di saat siang, sinar matahari tak mampu menembus asap. Kondisi ini kesekian kalinya selama bertahun-tahun menimpa Provinsi Riau saat musim kemarau tiba. Kepungan asap sebenarnya berasal dari aktivitas pembakaran lahan. Namun pemerintah lebih memilih posisi sebagai pemadam kebakaran ketimbang sebagai pengawas dan penjaga. Sehingga ketika asap sudah menyerbu, pemerintah asik saja mengeluarkan kocek negara sampai 100 miliar rupiah. Padahal uang sebesar itu hanya untuk membuat hujan buatan, menyediakan pesawat dan lainnya demi memadamkan kebakaran. Pemirsa, kebakaran di Provinsi Riau seharusnya bisa diprediksi setiap musim panas dan bisa diantisipasi. Namun kencangnya hembusan angin dan kondisi lahan gambut membuat api semakin meluas. Seperti kebakaran lahan di sekitar hutan tanaman industri Kabupaten Rokan Hilir hampir 2 minggu. Api semakin meluas, sementara pelaku pembakaran belum ditemukan. Walau sudah terbiasa, ternyata warga tetap terganggu oleh serangan asap. Agar leluasa bernapas saja, warga harus menggunakan masker. Karena indeks standar pencemaran udara atau ISPU sudah melampaui ambang batas, yaitu di atas 100. ISPU di Riau sudah sampai 800 dan ini tentu membahayakan dalam jangka panjang. Artinya walaupun hari ini masyarakat sudah resisten dengan asap yang sudah bertahun-tahun, tapi dalam jangka panjang karena partikel ini cukup membahayakan buat pernapasan kita, ya bisa saja nanti terjadi penyakit kanker di paru-paru. Oh, nggak ada yang menjemput. Bukan hanya warga, tanaman pun menjadi korban. Karena kebakaran lahan juga merambat ke perkebunan warga, seperti yang dialami Rospita Simanjuntak. Entah berapa kerugian Rospita, 5 hektar kebun nanasnya dilahap api. Saya hektar dapat 10.000 pokok. Kalau apa ya, kalau kami jual sendiri dapatlah 50 juta lah. Kerugiannya banyak lah. 200-an ada. Tentu tak sedikit kerugian yang diakibatkan aktivitas pembakaran lahan. Namun, nyatanya selalu saja terjadi. Sehingga terkesan pemerintah memang membiarkannya. Terus terang di Riau kemarin itu kita agak kecolongan. Terus terang ini saya mengaku apa adanya. Karena apa? Memang ada masalah sedikit di Riau soal kepemimpinan, ya, soal gubernur dan seterusnya. Oleh karena itu kita agak terlambat sedikit, gitu, ya. Terima kasih. Padahal tidaklah sulit memprediksi datangnya musim kemarau, termasuk mencari wilayah rawan kebakaran. Ya, kami punya satelit, kami punya ArcView, kami punya fasilitas dan juga pemodelan yang dikembangkan oleh BMKG sendiri. Jadi apa yang dipotret oleh BMKG, hotspotnya itu tidak semua titik api, tetapi hanya titik api yang kebenarannya adalah 80-100%. Jadi itu pasti titik api kebakaran. Rata-rata selama 5 tahun diperkirakan ada 3. Jadi sudah keluar 3, yaitu Bilinka, kemudian Lepi, kemudian Yagi, 3. Ini Juli ya, Juli, Agustus terus, Agustus. Itu bisa saya 4-5 tropical cyclone dalam 1 bulan. Jadi berhati-hati kita sampai dengan bulan September. Pemirsa, saat kemarau datang, kebakaran kerap terjadi di area lahan gambut dan pembukaan perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan. Asap yang muncul bukan saja mengganggu warga sekitar, tetapi juga berhembus sampai ke negara tetangga.
Ironisnya pelaku pembakaran sering lolos dari jerat hukum sehingga kejadian ini terus berulang. Beberapa hari belakangan kabut asap tak lagi menyelimuti kota Pekanbaru. Namun bukan berarti Riau sudah terbebas dari pembakaran lahan. Penelusuran kami menemukan masih adanya aktivitas pembakaran lahan di beberapa kawasan seperti Bengkalis, Rokan Hilir, Palalawan, dan Dumai. Pemirsa, di Desa Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, wilayah Dumai, kami menemukan bagaimana upaya memperluas perkebunan dengan cara membakar. Lahan hutan yang begitu luas, mudah terbakar, apalagi di musim kemarau dan kondisi lahan gambut. Lagi-lagi kami tidak mudah menemukan siapa yang membakar lokasi ini, karena mereka yang membakar meninggalkan tempat begitu api menyebar. Sulit mengidentifikasi siapa pelaku pembakaran lahan. Kami justru mendapatkan informasi penting dari warga sekitar. Itu pabriknya siapa, Pak, yang menyuruh itu, Pak? Ya kalau informasinya orang itu yang nyuruh ya istilahnya toki lah. Ya pasti pimpinan. Ya mana mungkin dia itu istilahnya kerja, dia makan gaji itu suka-suka dia. Mesti kan ada atas perintah itu. Nah itulah istilahnya, secara apanya, secara ilmu akalnya kan seperti itu. Jadi bukan masyarakat membakar untuk lahannya sendiri, Pak, ya? Nah, bukan. Saat di Bengkalis, kami juga mendapati aktivitas pembakaran lahan yang memang dilakukan malam hari. Pemirsa, temuan kami di Kecamatan Mandau, Bengkalis, Riau. Pelaku pembakaran memilih waktu malam hari untuk membakar lahan. Lebih kurang berjarak 3 km dari tempat saya berdiri, baru saja dinyalakan api dan terlihat api terus menjalar. Kami tidak bisa menuju ke lokasi karena tidak ada akses jalan menuju ke lokasi titik api. Di Rokan Hilir, pihak kepolisian sudah menangkap 11 pelaku pembakaran lahan dan diantaranya mengaku mempunyai lahan yang luasnya sungguh menakjubkan. 11 orang ini rata-rata mereka yang mempunyai lahan yang cukup besar. Ya memang bukan perusahaan yang sudah kita amankan, tapi untuk ke perusahaan kita sedang kembangkan penyelidikan. Jadi mereka hanya satu orang dia mempunyai lahan yang cukup besar. Ada yang satu orang mempunyai lahan 400 hektar. Ya, kemudian ada yang 800 hektar, mereka mengklaim seperti itu. Namun sampai sekarang tidak jelas siapa para tersangka yang sudah ditangkap pihak kepolisian itu. Demikian juga halnya dengan keterlibatan 8 perusahaan asing seperti yang diungkap Kementerian Lingkungan Hidup, pihak kepolisian pun belum bisa membuktikannya. Kita melihat ya, apakah ini memang ada unsur kesengajaan dari perusahaan dan atau mungkin dia dari luar ini menjalar ke dalam perusahaan. Inilah yang perlu kita dalami. Ya. Yang sedang dialami investor asing atau lokal, Pak? Ya ada yang asing. Sebenarnya pantauan satelit pemantau cuaca dan pendeteksi panas bumi milik BMKG sejak pertengahan Mei sudah mendeteksi 148 titik panas di Riau. Ternyata sebagian berada di areal perkebunan dan hutan tanaman industri milik perusahaan asing. Kami sempat menyambangi beberapa perusahaan yang dimaksud di Jakarta. Tidak ada tanggapan yang diberikan pihak PT Minamas Saimderbil Group Malaysia. Padahal perusahaan ini memiliki 2 perusahaan yang diduga terlibat pembakaran lahan. Kami juga mendatangi PT Langgam Inti Hibrindo yang merupakan anak perusahaan nasional PT Providen Agro. Pihak perusahaan mengaku memang merogoh kocek sekitar 4-6 juta rupiah per hektar untuk pembukaan lahan di Kalimantan, tapi tidak di Riau. Nah, yang perlu kami klarifikasi bahwa kami tidak terlibat dalam pembakaran lahan. Ya. Karena kegiatan di kebun kami saat ini sudah berproduksi dan tidak ada pembukaan lahan secara bersamaan saat ini. Ya. Dan saat ini juga tidak ada kegiatan land clearing.
Tak ada bedanya dengan aparat hukum, gigi pihak pemerintah daerah pun tumpul. Dinas Perkebunan Riau yang berwenang memberikan rekomendasi mencabut izin perusahaan perkebunan bermasalah hanya bisa berkata, satu perusahaan aja kita 1 hari itu tidak tuntas. 1 titik saja tidak tuntas 1 hari. Karena luasannya begitu luas. Salah satu contoh di PTAD kemarin. Bayangkan dari luasnya 12.800 hektar, kita mencari 3 titik aja bukan sebentar mencari ya. Hamparan kebun kelapa sawit memang rapi, namun menjadi seperti ini tidaklah begitu saja. Perkebunan sawit berawal dari lahan hutan yang ditumbuhi bermacam tanaman, mulai dari semak sampai pohon kayu keras. Entah sejak kapan bermula warga terbiasa membakar untuk membuka lahan. Tujuannya tentu untuk menghemat waktu dan biaya, sehingga tak jarang cara itu pula dipakai perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Lalu bagaimana cara yang benar? Ternyata waktu dan biaya sangat terkait dengan penggunaan alat berat. Setidaknya inilah pengakuan Rianto yang memiliki lahan kelapa sawit seluas 40 hektar. Kalau pembersihan itu tidak lama, dia hanya dalam bekerja itu alat itu membutuhkan 1 hari 1 hektar, jadi tidak lama. Kalau kita dengan cara yang benar seperti itu, biaya itu rata-rata per hektar itu kalau untuk sampai sekarang ini sekitar 5.500.000 per hektar untuk kita upahkan kepada pemilik alat berat. Menurut Adnan Kasri, Profesor Lingkungan dari Universitas Riau, persoalan mendasar adalah mudahnya pemerintah mengeluarkan izin bagi perusahaan kelapa sawit. Undang-undang ini lebih dipertegas lagi agar khususnya lahan gambut ini harus semakin jelas sebenarnya berapa dan di mana yang boleh dikonversi dan di mana yang harus tinggalkan. Dan itu antara lain dapat dinyatakan dalam RT RW provinsi. Sampai hari ini RT RW Provinsi Riau masih belum disetujui. Dan itu ada kuncinya di Departemen atau Kementerian Kehutanan. Sehingga pembakaran lahan yang menghasilkan kabut asap adalah buah dari pengkhianatan satu aturan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di bumi Sumatera sudah kesekian kalinya terjadi, termasuk di Provinsi Riau. Seharusnya kejadian ini bisa dicegah dengan memantau potensi rawan titik api di musim kemarau, sehingga tidak ada lagi tanggap darurat yang merugikan masyarakat dan keuangan negara, apalagi terus-menerus mempertaruhkan marwah harga diri negeri ini di mata negara tetangga. Demikian liputan khusus kali ini.